Tahukah kalian bahwa pemerintah Amerika Serikat sebenarnya menyukai Bitcoin dan bahkan Amerika adalah hodler Bitcoin terbesar kedua di dunia? Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas Bitcoin dan Amerika. Tahukah kalian bahwa sebenarnya Amerika itu adalah pendukung Bitcoin dan tepatnya kripto ya, tapi dengan caranya sendiri. Pemerintah Amerika sekarang itu memiliki Bitcoin paling banyak kedua di dunia dan nomor satunya tidak lain tidak bukan adalah Satoshi Nakamoto itu sendiri. Bahkan kepemilikan Bitcoin yang dimiliki oleh pemerintah itu lebih banyak daripada Bitcoin yang dimiliki oleh MicroStrategy ataupun Tesla. Karena sekarang pemerintah Amerika itu memiliki Bitcoin sebanyak 205.000 Bitcoin. Itu banyak sekali jumlahnya, silahkan hitung sendiri ya. Sedangkan MicroStrategy itu memiliki 132.500 Bitcoin. Dan Tesla itu memiliki 10.725 Bitcoinnya. Bahkan kalau Bitcoinnya MicroStrategy dan Tesla itu digabung itu masih kalah banyak dibandingkan dengan Bitcoin yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah sekarang pertanyaannya, pemerintah Amerika memiliki begitu banyak Bitcoin. Lalu kenapa seolah-olah mereka itu tidak suka terhadap Bitcoin? Sebenarnya bukannya tidak suka, tapi pemerintah Amerika itu ingin mengontrol perdagangan Bitcoin. Dan mereka ingin agar Bitcoin itu dikontrol oleh mereka sendiri dan tidak oleh pihak ketiga. Oleh sebab itu, pemerintah Amerika melalui SEC itu menuntut beberapa crypto exchange ya seperti Coinbase, Binance, dan juga Kraken. Contohnya, yang paling up to date itu SEC sedang menuntut Binance Amerika karena dituduh melakukan perdagangan aset sekuritas tanpa izin. Ketika exchange itu memiliki kemampuan untuk memperjualbelikan kripto, power dari pemerintah Amerika untuk mengendalikan kripto juga berkurang. Sebaliknya, apa yang diinginkan oleh pemerintah Amerika adalah agar jasa kripto itu dikeluarkan oleh agen-agen atau perusahaan-perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah Amerika seperti BlackRock dan juga Fidelity yang sudah menawarkan layanan kripto dan juga Nasdaq yang akan meluncurkan jasa crypto custody pada sekitar kuartal kedua tahun 2023. Ini website resmi dari Fidelity yang mereka menawarkan jasa kripto dan juga ada BlackRock yang meluncurkan jasa layanan kripto. Lalu ada Nasdaq yang juga berencana untuk menawarkan jasa custody yaitu penyimpanan Bitcoin dan juga kripto di kuartal kedua tahun ini, Sobat Investor. Jadi itulah kemungkinan tujuan dari Amerika Serikat. Nah, Amerika juga tidak menyukai self-custody ya, di mana masyarakat bisa menyimpan kriptonya sendiri. Dan self-custody itu lebih bisa dimungkinkan ketika crypto exchange seperti ini aktif. Meskipun sebenarnya untuk Bitcoin itu tetap tidak mudah bagi Amerika untuk mengontrol self-custody karena orang bisa membeli Bitcoin dari mana saja, bisa dari peer-to-peer, bisa dari exchange di luar Amerika, dan juga di Afrika, bahkan di Indonesia juga bisa. Jadi untuk Bitcoin agak susah. Tapi untuk kripto yang lainnya mungkin akan lebih mudah karena kripto itu memiliki tim pengembang, yang tentunya tim pengembang ini membutuhkan kerjasama dengan exchange. Nah, pertanyaan yang muncul, dari mana pemerintah Amerika mendapatkan Bitcoinnya? Dibeli enggak? Dari data yang saya temukan itu pemerintah Amerika belum melakukan pembelian Bitcoin secara langsung, melainkan Bitcoin yang diperoleh oleh pemerintah Amerika itu didapatkan dari penyitaan terhadap exchange yang melakukan fraud atau penipuan atau juga dari perdagangan ilegal dan juga dari pencucian uang. Kita cek beritanya ada di sini, didapatkan data bahwa pada 3 November tahun 2020, pemerintah Amerika itu menyita Bitcoin sebanyak 69.369 Bitcoin dari seseorang yang diketahui bernama Individual X yang terhubung dengan Silk Road Marketplace. Nah, Silk Road itu adalah perdagangan gelap di internet yang biasa digunakan untuk memperdagangkan barang-barang ilegal. Lalu, pemerintah Amerika juga menyita Bitcoin dari exchange Bitfinex yang waktu itu terkena hack. Bitcoin yang disita sebanyak 94.636. Dan sehubungan dengan kasus itu, orang yang terhubung dengan Bitfinex yaitu Ilya Lichtenstein dan istrinya Heather Morgan juga
disita Bitcoinnya sebanyak 119.754 dan 2.000 Bitcoin. Lalu, data yang terakhir dari James Zhong yang didakwa bersalah karena mendapatkan Bitcoin dari Silk Road Marketplace lagi ya, sebanyak 50.000 Bitcoin. Jadi, begitulah pemerintah Amerika mendapatkan Bitcoinnya. Untuk berita detailnya saya udah cari juga, ada di sini contohnya ini dari CNBC dan juga dari Department of Justice menyita Bitcoin yang terhubung dengan Bitfinex. Jadi bagaimana menurut kalian? Ternyata diam-diam pemerintah Amerika itu memiliki Bitcoin dalam jumlah yang sangat banyak. Dan tentunya kalau Bitcoin itu naik, pemerintah Amerika juga akan untung besar ya. Jadi kalau dibilang pemerintah Amerika akan meng-kill Bitcoin, saya rasa itu kurang tepat ya. Tapi tetap pemerintah Amerika berusaha mengatur Bitcoin agar bisa diatur di bawah kendali pemerintah. Yang menurut saya itu juga sangat-sangat tidak mudah karena Bitcoin itu memang didesain untuk tidak bisa diatur oleh pemerintah manapun. Apalagi bagi sobat-sobat investor yang sudah memiliki private key, simpan saja baik-baik karena itu adalah Bitcoin milik kalian yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan jika pemerintah Amerika mulai galak terhadap warga negaranya bisa saja pindah ke negara-negara lain seperti El Salvador, ataupun Meksiko, ataupun Afrika Selatan yang lebih ramah terhadap Bitcoin. Dan sudah terbukti sih ada beberapa orang dari Amerika yang sudah pindah ke El Salvador dan menetap di sana. Makanya itu juga akan menjadi pressure tersendiri bagi pemerintah Amerika agar jangan terlalu mempressure Bitcoin, karena para holder Bitcoin selalu memiliki opsi untuk memperoleh kebebasannya. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Klik like dan subscribe jika kalian belum. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam investasi.